Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dita Artapemia dengan NPM 18030003 dengan rekan saya yang bernama Yulia Fatrasari dengan NPM 18030001. Di sini kami akan menjabarkan tentang etika bisnis yang ada dalam mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dalman Magister Pendidikan. Oh iya, bagi semua teman-teman yang sudah memiliki bisnis, baik itu dalam penjualan makanan, pakaian, dan lain sebagainya, kalian tahu nggak sih kalau kita dalam berbisnis harus memiliki etika? Kalau kalian tidak tahu dan kalian ingin mengetahuinya, jangan lupa untuk terus menyaksikan video ini sampai selesai ya teman-teman. Di dalam video ini, kita akan menjelaskan apa itu pengertian etika bisnis, bagaimana prinsip-prinsip dalam etika bisnis, apa saja kendala yang ada dalam etika bisnis, dan sasaran serta lingkup dalam etika bisnis. Untuk teman-teman yang penasaran, jangan lupa untuk terus saksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Semua bisnis dituntut untuk selalu bersikap profesional dan beretika. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia, selalu diikuti oleh norma-norma dan etika yang harus dipenuhi supaya tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari generasi ke generasi lain. Etika menurut para ahli adalah berusaha menggugah kesadaran yang dimiliki oleh manusia untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan dan bertanggung jawab merupakan kunci utama dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas termasuk etika bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk menghasilkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk. Dalam artian, sibuk untuk mengerjakan segala suatu aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan masyarakat. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pada etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis sebagai profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. 2. Etika bisnis menjadi sangat subversif karena ia menggugah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak membodoh-bodohi, dirugikan, atau diperlakukan secara tidak adil atau tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun. Yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis atau tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu lebih tepat disebut etika ekonomi. Prinsip-prinsip etika bisnis. Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan memberikan cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama adalah prinsip ekonomi, yang kedua adalah prinsip kejujuran, yang ketiga adalah prinsip niat baik dan tidak berniat jahat, yang keempat prinsip adil, dan yang terakhir atau kelima adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Halo, perkenalkan, saya Yulia Fatrasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah norma khusus dan norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku pada suatu bidang tertentu. Contohnya seperti aturan dalam olahraga, aturan dalam dunia pendidikan, dan sebagainya.
Sedangkan norma umum adalah aturan yang bersifat umum atau universal. Selanjutnya adalah kendala dalam pencapaian tujuan etika bisnis. Yang pertama, standar moral pelaku bisnis yang masih lemah. Yang kedua, banyak perusahaan. Yang ketiga, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah belum adanya organisasi profesi bisnis untuk menegakkan kode etik. Selanjutnya, penerapan etika bisnis. Di dalam menerapkan etika bisnis, hendaknya pelaku bisnis menjalankan bisnisnya secara adil, sesuai hukum yang berlaku, dan mementingkan kepentingan perusahaan di dalam masyarakat. Selanjutnya, indikator etika bisnis. Yang pertama, di dalam bidang ekonomi, yaitu apabila pelaku bisnis mampu memanfaatkan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat. Yang kedua, ketika pelaku bisnis mematuhi aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mematuhi segala norma hukum yang berlaku. Yang keempat, di dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai agama. Yang kelima, mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah ketika pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya. Itulah presentasi dari kelompok 3 mengenai etika bisnis. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah sudah jelas? Apabila teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar. Jadi, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar etika bisnis, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman sekali lagi untuk like, subscribe, dan komen channel ini. Terima kasih atas waktunya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.